Raja Nainggolan jadi saksi, 48 negara ikut tonton perjuangan timnas Indonesia. Sempat nyamuk kerido, Bang J pamer defend ala Italia. Supporter Australia merana, STY tegaskan kuda hitam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. 48 negara jadi saksi secara timnas, skuad Garuda menuju ranking 100 dunia. Laga perdana timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menjadi sorotan penggemar sepak bola di penjuru bumi. Bagaimana tidak, pertandingan yang dimulai pada Jumat 6 September pukul 01 dini hari tadi tayang di 48 negara. Tentu suatu kabar yang begitu membanggakan. Hadir dengan status debutan yang menghadapi peserta langganan Piala Dunia, kiprah timnas Indonesia dan Arab Saudi pun sukses memantik rasa penasaran penggemar sepak bola. Bahkan ex-pemain AS Roma, Inter Milan, dan Bayangkara FC Raja Nainggolan pun tak ingin ketinggalan, yang ternyata juga turut menyaksikan laga timnas Indonesia. Aktivitas Raja Nainggolan saat menyaksikan perjuangan anak asuh Sintayong ini terkuak melalui Instagram story pemain yang memiliki darah Batak tersebut. Raja Nainggolan yang saat ini berstatus tanpa klub ini mengunggah video saat Ragnar Oratmangun mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Tidak hanya sampai di situ saja, Nainggolan juga turut merepost unggahan Ketum PSSI Erick Thohir di Instagram. Sementara itu, hasil imbang atas Arab Saudi pun membawa timnas Indonesia pada akhirnya naik peringkat FIFA. Menurut Football Ranking, Martin Paes dan kolega kedapatan poin sebanyak 6,88 meski hanya bermain imbang. Kini ranking FIFA timnas Indonesia pun naik 2 tingkat ke 131. Padahal sebelumnya, skuad Garuda sempat dilangkai Harimau Malaya 1 tingkat di posisi 134. Namun sekarang tim Merah Putih sudah tidak lagi bersaing sengit dengan skuad negeri jiran di ranking FIFA. Hal ini pun membuka asa kepada misi Sintayong untuk membawa timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA, bukan hal yang mustahil. Apalagi skuad Garuda menjadi wakil tunggal Asia Tenggara yang bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Tim asuhan Sintayong itu bisa kebanjiran poin di momen tersebut. Sebagai tim terendah di segi ranking, skuad Garuda juga diuntungkan, di mana timnas Merah Putih bakal tetap mendapatkan poin andai bermain imbang. Timnas Indonesia sendiri selanjutnya akan berhadapan melawan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September mendatang. Nanti tim kapten JSS itu juga akan berhadapan melawan Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Sempat ngamuk kerido, Bang J pamer defend ala Italia. Ketegasan JSS yang ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia di laga dini hari tadi mendapatkan sanjungan dari sejumlah pecinta sepak bola tanah air. Untuk diketahui, ini merupakan yang pertama bagi JSS dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Status kapten itu pun dibayar tuntas bek bertinggi 190 cm ini. Sepanjang pertandingan, bek milik Venezia FC ini pun tampil solid. Mental sebagai bek tengah dalam pola 5-4-1, bek 24 tahun ini pun sanggup mematikan seluruh serangan yang dirancang pemain-pemain timnas Arab. Tak hanya pintar mematikan serangan lawan, mantan pemain Go Ahead Eagles ini juga andal mengorganisir pertahanan timnas Indonesia. Jika ada pemain yang bekerja tidak sesuai instruksinya, JSS pun tidak segan-segan melakukan teguran. Contohnya di babak kedua, bek timnas Indonesia Rizky Ridho membuang bola liar yang mengarah langsung ke pinggir lapangan. Namun di pinggir lapangan bola direbut kapten timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Beruntung ada JSS yang langsung melakukan intercept sehingga bola keluar lapangan. Rizky Ridho pun kena tegur oleh Bang J atas insiden ini. Sementara itu, sepanjang pertandingan, JSS pun juga memperlihatkan ketenaganya. Bahkan netizen menggambarkan Izes sebagai sosok yang mempunyai posisi dan timing yang sangat baik dalam melakukan tackle serta penguasaan ruang yang efektif.
mirip dengan yang sering ditampilkan oleh para pemain belakang di Italia. Ketangguhan bek klub Serie A Liga Italia Venezia ini dalam mengendalikan bola dan membaca pergerakan lawan pun membuatnya tidak hanya sebagai benteng pertahanan, tapi juga mampu sebagai pemimpin yang mampu memotivasi rekan satu timnya di lapangan. Kepemimpinannya di laga ini pun memberikan inspirasi dan keyakinan lebih kepada timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Supporter Australia merana, STY tegaskan kuda hitam. Berbeda dengan timnas Indonesia yang membuat kejutan dengan berhasil menahan imbang The Green Falcon di kandangnya, Australia yang satu grup dengan Indonesia juga membuat kejutan dengan dikalahkan Bahrain di kandangnya sendiri, yakni di Stadion Cobb Super Gold Coast pada Kamis sore. Padahal tampil sebagai tuan rumah, Australia mampu menguasai jalannya pertandingan. Tercatat tim besutan Graham Arnold itu memiliki penguasaan bola 71% berbanding 29%. Tak hanya penguasaan bola, dari segi peluang dan tembakan Australia juga lebih unggul daripada Bahrain. Meski unggul secara statistik, Australia tampak kesulitan membobol gawang Bahrain. Sampai akhirnya petaka Australia datang di menit ke-77 setelah pemain mereka Kusini Yengi diganjar kartu merah akibat mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai leher pemain lawan. Unggul jumlah pemain Bahrain pun berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk mencetak gol di menit ke-89. Pertandingan pun berakhir dan Bahrain sukses mencuri poin penuh di kandang Australia berkat kemenangan tipis 1-0. Kekalahan di kandang dan harus kehilangan satu pemain tentu merupakan sebuah kerugian besar bagi Australia. Para penggemar Socceroos yang menyaksikan hasil pertandingan ini pun tampak geram. Beberapa di antara mereka menilai bahwa sang pelatih Graham Arnold lah satu-satunya sosok yang wajib disalahkan. Tentu ini menjadi keuntungan besar buat timnas Indonesia yang akan menjamu Australia di SUGBK. Hasil baik di King Abdullah Stadium dan hasil minor yang diperoleh anak asuh Graham Arnold tentunya wajib membuat mental anak asuh ST menebal. Ini pun diakui Sintayong sebagai momentum. Karena itulah dalam konferensi usai pertandingan, pelatih asal Korea Selatan ini percaya diri bahwasanya Indonesia bisa menjadi ancaman nyata bagi tim-tim besar yang lain. Bahkan secara percaya diri, pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan timnas Indonesia akan menjadi kuda hitam dalam grup C. Apalagi sebelumnya STY juga telah menyatakan komitmennya tidak akan menyerah menjaga mimpi timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, sekalipun peluang tersebut hanya mencapai 1%. Menarik untuk dinantikan perjuangan timnas Indonesia.